saya ditipu. Kerugian saya itu sampai ratusan juta bang katanya. Bagaimana bang kalau saya laporkan ke polisi, kira-kira uang saya kembali nggak bang katanya. Bagaimana kalau kita ditipu, langkah terbaik untuk bisa mengembalikan uang kita itu bagaimana gitu. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Saya akan menjelaskan fakta di lapangan, ya kan? Bukan teori hukum. Kita bicara penipuan dulu. Penipuan itu apa, ya kan? Sederhananya begini. Anda memberikan uang kepada orang karena Anda dibohongi, karena Anda diiming-imingi, karena Anda dijanji-janjiin palsu, karena Anda dibujuk. Setelah Anda memberikan uang, ternyata uang Anda tidak dikembalikan. Itu masuk penipuan dia. Uang diserahkan karena ada unsur bohongnya, ada unsur bujuk rayunya. Contohnya, saya pinjam uang kepada Anda, pinjam uanglah 100 juta. Itu rumah saya mau saya jual. Kalau nanti rumah saya laku, akan langsung saya bayar katanya. Ini buktinya nih, rumah saya mau saya jual. Nah, ternyata rekan-rekan, rumahnya nggak dijual-jual. Berarti kan bohong. Atau ternyata rumahnya setelah dijual dan sudah laku tidak dibayarnya. Berarti kan bohong dia. Atau ternyata rumah yang dikatanya punya dia bukan punya dia. Itu namanya penipuan. Nah sekarang kita merasa ditipu 10 juta lah kita anggap. Apakah kita laporkan ke polisi? Atau bagaimana gitu ya. Nah inilah yang perlu Anda atau teman-teman berhati-hati. Penipuan itu bukan delik aduan, tapi delik biasa dia. Jadi tidak bisa dicabut. Kalau Anda sudah laporkan, tidak bisa dicabut perkaranya. Pertanyaannya, untuk apa Anda melaporkan ke polisi? Ya, apakah karena Anda ingin supaya pelaku itu dipidana atau dipenjara, atau Anda ingin supaya dia membayar hutangnya? Ya, kan dua nih kemungkinannya ya. Anda melaporkan karena ingin supaya dia dipenjara karena nggak bayar hutang, atau karena Anda ditipu. Kemudian Anda ingin supaya uang Anda dikembalikan, karena kalau dilaporkan dia jadi takut, atau kalau dilaporkan dia jadi ditahan polisi. Akhirnya keluarganya bergotong royong untuk mengembalikan uang Anda. Nah, perhatikan rekan-rekannya. Kalau Anda sudah melaporkan ke polisi penipuan ini, tidak bisa dicabut. Jadi, meskipun nanti Anda berdamai, uang Anda dikembalikan, perkara itu akan terus berlanjut. Nanti Anda sudah berdamai, tapi perkara sudah dilaporkan. Berarti Anda harus menyelesaikan lagi dengan polisinya, karena polisi akan melanjutkan perkara itu. Jadi pertimbangannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda laporkan dia ditahan di penjara, bagaimana dia mengembalikan uangnya kalau dia di penjara? Jadi bagaimana bang caranya? Itu tadilah, pertama kita laporkan ke polisi. Seperti tadi dia, bisa-bisa dia nggak bisa mengembalikan uang kita, atau bisa-bisa kita damai-damai tapi perkara dilanjutkan. Langkah kedua mungkin bisa melalui jalur perdata. Kita gugat dia ke pengadilan supaya hakim memerintahkan pelaku mengembalikan uangnya. Kalau secara perdata ini banyak orang tidak mau melakukannya karena apa? Mungkin terasa terlalu lama, terus ancamannya pun bukan di penjara, jadi si pelaku kurang rasa takutnya kan gitu kalau kita laporkan secara perdata.
Tapi kalau kita laporkan secara pidana penipuannya, itu tadi dia rekan-rekan. Kemungkinannya dua. Satu, dia di penjara dan dia tidak bisa mendapatkan uang, mencari uang untuk mengembalikan uang kita. Atau kita berharap keluarganya membantu patungan untuk membayar hutang kepada kita. Tapi perkara sudah terlanjur kita laporkan ke polisi. Ingat, perkara penipuan itu tidak bisa dicabut, sebenarnya seperti itu. Ya, itu dia teman kita jawabannya tadi. Jadi Anda bisa pertimbangkan apakah secara perdata atau secara pidana untuk bisa mengembalikan uang Anda. Kecuali ini rekan-rekan, kecuali ini yang bersangkutan punya aset dia untuk mengembalikan uang Anda, ya, lalu tidak mau mengembalikan karena memang niatnya tidak baik, dia tidak mau mengembalikan. Mungkin dalam hal itu, sebelum Anda laporkan ke polisi, Anda berunding dulu. Kalau kamu tidak mengembalikan uang saya akan laporkan, dan perkaranya ini kan berjalan terus. Nah, kalau begitu bang, setelah dilaporkan ke polisi, dan dia di penjara, bagaimana? Apakah uang kita masih bisa kita tuntut? Masih bisa. Secara perdata kita masih bisa tuntut, ya kan? Jadi bisa dia dilaporkan secara pidana terus masuk penjara, dan kita bisa juga gugat dia secara perdata untuk mengembalikan uang kita. Ini perlu kita ketahui, baik yang berhutang maupun yang pemilik uang, atau pelaku penipu tadi ataupun korbannya. Jadi ini pertimbangan buat kita semua, ya. Ketika terjadi penipuan masalah uang seperti itu tadi hukumnya rekan-rekan.